Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Amalia dengan NIM 0801193244 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diabetes mellitus. Langsung saja kita masuk ke latar belakang diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang umum dikenal sebagai kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah yang terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes mellitus merupakan keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, dan pembuluh darah, disertai lesi pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron. Jumlah penduduk dunia yang sakit diabetes mellitus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan jumlah populasi meningkat, pola hidup, prevalensi obesitas meningkat, dan kegiatan fisik kurang. Menurut laporan dari WHO mengenai studi populasi DM atau diabetes mellitus di berbagai negara, jumlah penderita diabetes mellitus pada tahun 2000 di Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus dengan prevalensi 8,4 juta jiwa. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Bagaimana sih terjadinya diabetes? Terjadinya penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah yang terjadi saat tubuh kekurangan atau tidak dapat menggunakan hormon insulin dengan baik, dan terjadi pada saat sel otot tidak bisa menggunakan insulin. Siapa saja yang dapat terkena diabetes mellitus? Kelompok yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus yaitu umur lebih dari 40 tahun, kegemukan, hipertensi, riwayat DM dalam keluarga, pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kg, pernah diabetes sewaktu hamil, hiperkolesterolemia, dan gangguan toleransi glukosa. Jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya, tubuh kekurangan insulin. Kurangnya produksi insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya gejala penyakit gula ini lebih sering terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada masa kanak-kanak atau remaja. Tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Kondisi lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama yang berumur di atas 30 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam merespons insulin. Diabetes mellitus tipe 2 ini umumnya terjadi karena masalah gaya hidup. Apa tanda-tanda diabetes? Gejala khas yang pertama yaitu poliuria atau sering kencing, kedua polipagia atau cepat lapar, ketiga polidipsia atau sering haus, keempat lemas, dan yang kelima berat badan turun. Lalu ada gejala lainnya seperti gatal-gatal, mata kabur, impotensia, gatal di kemaluan wanita, dan kesemutan. ABC pada diabetes mellitus. ABC pada diabetes mellitus adalah A-nya yaitu A1C, B blood pressure atau tekanan darah, C kolesterol. A1C adalah glukosa yang terikat pada sel darah merah. Kadar A1C di dalam darah menggambarkan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Kadar normal A1C yaitu kurang dari 7%. Hipertensi pada diabetes. 2/3 penderita diabetes menderita hipertensi. Diabetes plus hipertensi meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gangguan mata, dan gangguan ginjal. Lalu kolesterol.
Risiko tinggi terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah apabila kadar di dalam darah kolesterol total di atas 200 mg/sen dan HDL di atas 35 mg/sen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Perlu dicatat bahwa kadar glukosa darah tinggi kadang-kadang tidak dirasakan. Namun jangan lupa bahwa bukan tingginya kadar glukosa darah yang bahaya, tetapi komplikasinya. Karena tidak bisa diperbaiki lagi, menimbulkan cacat dan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi diabetes melitus dapat memicu penyakit kronis sampai mengancam jiwa. Berikut beberapa komplikasi diabetes melitus. Yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah. Komplikasi penyakit diabetes melitus dalam jangka panjang dapat memicu penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Beberapa penyakit kardiovaskular yang terdampak diabetes melitus antara lain penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyempitan arteri. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh juga dapat mempercepat pengerasan pembuluh darah arteri. Lalu yang kedua yaitu kerusakan saraf. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh dapat melukai dinding pembuluh darah kecil yang bertugas melindungi saraf, terutama kaki. Hal itu dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, munculnya rasa panas, atau nyeri. Rasa tidak nyaman tersebut biasanya bermula dari ujung jari kaki atau jari tangan, lalu bertahap merembet ke atas. Jika tidak diobati, penderita diabetes melitus bisa mengalami mati rasa di seluruh bagian tubuh. Kerusakan saraf yang terkait dengan gangguan pencernaan bisa memicu mual, muntah, diare, atau sembelit bagi pria. Kerusakan saraf terkait diabetes melitus bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Lalu yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Ginjal memiliki jutaan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah ini berfungsi menyaring limbah. Kadar gula darah tinggi dapat merusak sistem penyaringan tersebut. Apabila tingkat kerusakannya sudah parah, penderita diabetes melitus bisa mengalami penyakit ginjal akut atau gagal ginjal. Lalu yang keempat, gangguan penglihatan. Kadar gula darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di retina dan berpotensi memicu kebutaan. Diabetes juga meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Lalu yang kelima, merusak kaki. Jika tidak diobati, luka dan lecet di kaki bisa berkembang menjadi infeksi serius. Infeksi serius ini dampak paling fatalnya memerlukan amputasi jari kaki sampai kaki. Yang keenam, masalah kulit. Beberapa gangguan kulit terkait diabetes antara lain infeksi bakteri dan jamur. Lalu yang ketujuh, gangguan pendengaran. Banyak penderita diabetes yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang terakhir, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak yang secara bertahap memicu penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Semakin buruk kontrol gula darah penderita penyakit diabetes melitus tipe 2, risiko terkena penyakit ini semakin besar. Lalu kolesterol. Risiko tinggi terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah apabila kadar di dalam darah kolesterol total di atas 200 mg/sen dan HDL di atas 35 mg/sen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Perlu dicatat bahwa kadar glukosa darah tinggi kadang-kadang tidak dirasakan. Namun jangan lupa bahwa bukan tingginya kadar glukosa darah yang bahaya, tetapi komplikasinya. Karena tidak bisa diperbaiki lagi, menimbulkan cacat dan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi diabetes melitus dapat memicu penyakit kronis sampai mengancam jiwa. Berikut beberapa komplikasi diabetes melitus. Yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah. Komplikasi penyakit diabetes melitus dalam jangka panjang dapat memicu penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Beberapa penyakit kardiovaskular yang terdampak diabetes melitus antara lain penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyempitan arteri. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh juga dapat mempercepat pengerasan pembuluh darah arteri. Lalu yang kedua yaitu kerusakan saraf. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh dapat melukai dinding pembuluh darah kecil yang bertugas melindungi saraf, terutama kaki. Hal itu dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, munculnya rasa panas, atau nyeri.
Rasa tidak nyaman tersebut biasanya bermula dari ujung jari kaki atau jari tangan, lalu bertahap merembet ke atas. Jika tidak diobati, penderita diabetes mellitus bisa mengalami mati rasa di seluruh bagian tubuh. Kerusakan saraf yang terkait dengan gangguan pencernaan bisa memicu mual, muntah, diare, atau sembelit bagi pria. Kerusakan saraf terkait diabetes mellitus bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Lalu yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Ginjal memiliki jutaan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah ini berfungsi menyaring limbah. Kadar gula darah tinggi dapat merusak sistem penyaringan tersebut. Apabila tingkat kerusakannya sudah parah, penderita diabetes mellitus bisa mengalami penyakit ginjal akut atau gagal ginjal. Lalu yang keempat, gangguan penglihatan. Kadar gula darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di retina dan berpotensi memicu kebutaan. Diabetes juga meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Lalu yang kelima, merusak kaki. Jika tidak diobati, luka dan lecet di kaki bisa berkembang menjadi infeksi serius. Infeksi serius ini dampak paling fatalnya memerlukan amputasi jari kaki sampai kaki. Yang keenam, masalah kulit. Beberapa gangguan kulit terkait diabetes antara lain infeksi bakteri dan jamur. Lalu yang ketujuh, gangguan pendengaran. Banyak penderita diabetes yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang terakhir, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak yang secara bertahap memicu penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Semakin buruk kontrol gula darah penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, risiko terkena penyakit ini semakin besar. Diagnosis pada diabetes mellitus. Tes yang umum dilakukan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus diantaranya yang pertama, tes gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, tes gula darah puasa, yaitu tes gula darah yang dilakukan setelah berpuasa selama kurang lebih dari 8 jam. Lalu tes gula darah oral, yaitu Anda perlu berpuasa semalaman sebelum melakukan tes darah ini. Selanjutnya, tes dilakukan 2 jam setelah Anda makan pertama. Kadar gula yang tetap tinggi setelah makan menunjukkan Anda memiliki diabetes. Lalu yang terakhir, tes glikohemoglobin atau HbA1c. Tes HbA1c yang dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai gula darah selama beberapa bulan terakhir. Tes ini biasanya akan dilakukan secara rutin beberapa kali dalam setahun setelah dinyatakan positif terdiagnosis diabetes. Pengobatan diabetes. Bagaimana cara mengobati kencing manis atau diabetes? Diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun bukan berarti tidak bisa hidup sehat. Jangan dulu berputus asa karena penyakit ini masih bisa diatasi dan dikendalikan. Salah satunya dengan menjalani pengobatan diabetes. Pengobatan tersebut tergantung dengan jenis penyakit kencing manis atau diabetes yang dialami. Berikut beberapa pilihan obat penyakit gula. Yang pertama yaitu suntik insulin. Ketika mengalami diabetes tipe pertama atau tipe 1, sistem kekebalan tubuh akan menyerang sel yang memproduksi insulin sehingga kadar insulin yang dihasilkan tubuh berkurang. Maka dari itu, dokter biasanya akan meresepkan suntikan insulin. Beberapa jenis insulin yang mungkin diberikan antara lain insulin aksi cepat, yaitu bekerja cepat untuk menurunkan gula darah. Lalu insulin aksi lambat, yaitu kebalikan dari aksi cepat. Insulin ini bekerja perlahan-lahan dalam menurunkan kadar gula darah. Lalu yang terakhir, insulin aksi intermediate. Meskipun lama waktu penyuntikan insulin jenis ini relatif panjang, insulin aksi intermediate biasanya dikombinasikan dengan aksi yang lebih cepat sehingga mampu memaksimalkan manfaat dari penyuntikan. Lalu yang kedua, dengan obat-obatan. Orang yang mengalami penyakit kencing manis umumnya tidak mampu menggunakan insulin yang ada sebagaimana mestinya. Tak semua orang dengan penyakit gula memerlukan obat. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin hanya meminta pasien untuk mengubah gaya hidupnya agar menjadi lebih sehat, seperti rutin berolahraga dan menjalani diet khusus. Nah, ketika kedua cara tersebut tidak cukup, barulah dokter akan meresepkan sejumlah obat-obat diabetes mellitus untuk membantu menurunkan gula darah. Beberapa obat diabetes mellitus yang sering diresepkan dokter yaitu yang pertama,
metformin, kedua pioglitazone, ketiga obat golongan sulfonilurea, keempat agonis, kelima repaglinide, dan yang terakhir akarbose. Ketiga, menjalani pola hidup sehat. Jika Anda mengalami diabetes tipe 2, pengobatan utama yang biasanya dianjurkan dokter adalah mengubah pola hidup. Perubahan gaya hidup ini biasanya meliputi pola makan sehat dan olahraga secara teratur. Pola makan yang diterapkan juga bisa berupa memilih makanan yang rendah gula. Lalu ada pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, memiliki berat badan ideal. Obesitas adalah salah satu faktor risiko utama dari diabetes tipe 2. Menjalani diet atau pola makan rendah kalori dan lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk mencegah diabetes. Lalu yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Dengan makan sayur dan buah-buahan segar setiap hari dapat mengurangi risiko terjangkit penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Lalu yang ketiga, mengurangi konsumsi gula. Untuk menjaga kadar gula darah normal, harus membatasi konsumsi gula, tapi bukan berarti jadi anti gula. Bisa mengganti gula pasir dengan pemanis rendah gula dan mengontrol asupan kalori sehari-harinya. Lalu yang terakhir, aktif berolahraga. Usahakan berolahraga minimal 30 menit sehari 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan ideal. Yang terakhir ada mitos dan fakta diabetes. Mitos yang pertama, terlalu banyak makan manis menyebabkan diabetes. Faktanya, makan yang berlebihan berdampak pada kegemukan dan dapat berakibat terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Mitos kedua, diabetes dengan obat tradisional lebih baik dari obat dokter. Faktanya, obat dokter dan obat tradisional sama-sama mempunyai efek samping. Sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter. Lalu yang ketiga, seseorang bertanya, benarkah bahwa diabetes itu penyakit orang tua? Faktanya, diabetes tidak mengenal usia. Yang keempat, jika orang tua saya mengalami diabetes, saya pasti akan terkena diabetes mellitus juga. Faktanya, memang ada faktor genetik pada penyakit diabetes, namun masih banyak faktor lainnya yang berperan, khususnya gaya hidup seseorang. Jika seseorang menjaga dengan baik gaya hidupnya atau pola makan dan aktivitas fisik, maka belum tentu mengalami diabetes. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.